Kalian tahu gak? Dalam tes wawasan kebangsaan ada materi tentang KPK. Iya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Di video ini kita akan bahas lengkap materinya. Halo pejuang, selamat datang di materi tes wawasan kebangsaan tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebelum masuk materi, buat yang serius pengen ngeraih cita-citanya, tonton semua video kami, oke? Soalnya banyak tips dan trik penting supaya kalian bisa dengan mudah menaklukkan semua soal seleksi. Baik, kalian sudah familiar ya dengan nama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Komisi ini memegang kekuasaan eksekutif yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Tapi nih, sifat independen atau sifat berdiri sendiri dari KPK seringkali berubah menjadi di bawah pantauan presiden. Maka dari itu, coba cek sendiri ya, apakah KPK di zaman sekarang itu berada di bawah kekuasaan presiden atau bersifat independen alias bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Nah, KPK ini memiliki beberapa asas. Di antaranya asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan asas penghormatan terhadap hak asasi manusia. Untuk visi dari KPK itu berbunyi bersama rakyat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju. Sedangkan untuk misinya, pertama, untuk meningkatkan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem pengelolaan administrasi, lembaga negara, dan pemerintah yang anti korupsi. Kemudian meningkatkan upaya pencegahan melalui pendidikan anti korupsi yang komprehensif. Terus pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif, akuntabel, profesional, dan sesuai dengan hukum. Terus yang terakhir, memiliki misi untuk meningkatkan akuntabilitas, profesionalitas, dan integritas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang. Terus apa sih tugas KPK? Tugas dari KPK yang pertama adalah untuk mengkoordinasi dengan instansi berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian sebagai supervisi terhadap instansi yang berwenang untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan dan pantauan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan tugas yang terakhir, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah itu ya, tugas-tugas dari KPK. Selain tugas dari KPK, kalian juga harus tahu nih, apa aja sih wewenang dari KPK? Oke, wewenang dari KPK antara lain menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta informasi terkait kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait, kemudian memiliki wewenang melaksanakan gelar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, berwenang juga meminta pelaporan instansi yang berhubungan dengan pencegahan tindak pidana korupsi, dan terakhir memiliki wewenang untuk mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Oke, jadi itu ya perkenalan kita tentang KPK. Nah, ada nih materi tentang nilai-nilai anti korupsi, yang mana nilai-nilai ini akan menjadi patokan kalian dalam menjawab soal-soal tes wawasan kebangsaan tentang KPK atau tentang korupsi. Sebelumnya, untuk para pejuang ekstra, kalian bisa berlangganan di channel kami untuk mendapatkan konten eksklusif lainnya seperti latihan soal intensif, bahas soal lebih dalam, rangkuman, latihan soal, diskusi grup, soal harian, dan masih banyak lagi. Semuanya bisa kalian dapatkan dengan berlangganan. Oke, nilai-nilai anti korupsi setidaknya ada 9 nilai yang harus dimiliki oleh calon peserta tes wawasan kebangsaan, sehingga ketika menjawab pertanyaan-pertanyaannya bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Nilai-nilai anti korupsi diantaranya pertama adalah jujur, yaitu merupakan sikap lurus hati dan tidak berbohong, tidak curang, dan tulus ikhlas berkata sesuai fakta yang ada. Nilai berikutnya adalah disiplin. Artinya melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat
dan benar-benar menghargai waktu. Kemudian adil, kandung arti bebas dari diskriminatif, bebas dari konflik kepentingan dan ketidakjujuran. Selanjutnya, nilai berani, yaitu tidak takut menghadapi resiko, berani mencegah dan melaporkan jika ada hal yang melanggar aturan, serta berani dalam menyampaikan kebenaran. Terus nilai tanggung jawab, yaitu harus melaksanakan dan menuntaskan hal-hal yang diamanahkan dan dapat diandalkan. Selanjutnya adalah nilai peduli, artinya punya rasa panggilan untuk melakukan sesuatu dalam rangka memberikan inspirasi atau perubahan positif. Terus nilai kerja keras, artinya mengerjakan sesuatu sesuai target waktu dengan sungguh-sungguh dan berkualitas. Kemudian nilai sederhana, yaitu memiliki hidup secara wajar, tidak menghambur-hamburkan uang untuk hal yang tidak penting, dan tidak bergaya hidup mewah. Dan terakhir adalah nilai mandiri, artinya mampu menetapkan gambaran hidup yang diinginkan, serta mengarahkan kegiatannya untuk mencapai tujuannya. Nah, itulah nilai-nilai anti korupsi. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, maka potensi kita untuk melakukan korupsi akan semakin kecil. Atau kita akan terhindar dari sifat korupsi. Baik, jadi itu ya materi kita tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.